Dan akhirnya kambing ini saking sakit hatinya dan sampai ke gowong glindur-glindur ora iso turu, gremeng ae karo bojone jantan. Dan inilah yang membuktikan bahwa kambing untuk mencetak bodon saka telinga arep apik karo ora wis ketok sekolah. Lah ya, bener. Nah. Sing paham bae. Sing paham bae. Sing paham bae kudu sing wis dewasa. Karena ini dari lahir pun sudah kelihatan lentur, tidak berbonggol serta calon tebel dan ini halus. Telinganya harus dicacat piye. Ini telinganya kambing ini imbang loh, simetris, lebar, panjangnya dua-duanya ini memang sak merek. Sak merek. Ming beda pupuke setitik karo siji kempleng. Siji kempleng, pasung siji. Ekornya juga gede-gede. Gede-gede. Kita jalan-jalan, guys. Tapi di pinggir jalan kita menemukan 2 ekor jantan. Kambing ini tentunya kolektornya mesti orang yang tidak sembarangan, dan kolektornya tentu orang yang sudah dewasa dan tentunya sudah punya nyali yang besar. Karena kalau kita melihat kondisi kambingnya ini pantas ganteng-ganteng, luwes-luwes. Pemiliknya ada di mana? Kita mendengar suara tak tok di dalam. Kemudian lagi nyacah balung sapi. Bisa jadi nyacah balung. Bisa jadi juga nyacah ramban. Saya sendiri belum melihat ke sana dan yang punya ini pun belum tahu. Kalau kita datang, apakah kita akan menuju ke dalam? Apakah kita akan melihat? Kita akan temui orangnya. Namun ini kambing-kambing ini calonnya memang jumbo-jumbo. Calonnya gede-gede dan orangnya benar-benar tidak tahu kalau kita datang. Ganteng-ganteng. Coba saja kita nanti kunjungi orangnya, coba saja nanti kita masuk ke dalam. Lagi sibuk apa orangnya? Kan biau. Niku kula jane nyoteng wedhus nang dalan, pikire nyong ora ana sing duwe. Lah kuwi sing dipasang jabul. Pikire nyong ora ana sing duwe dah iki mau. Tak pikir nyacah balung iki mau. Oke. Tak pikir nyacah balung sapi. Ternyata nyacah pang mau nih. Ya kok ora dicacah guru kan saya. Ki wedhus kontes kira mangane godhong mau nih. Ya kan jantane ora, Jantane ora. Tolong. Ternyata memang Mas Bandot dan keluarga itu bentuk totalitasnya, kesehariannya ngeropei kambingnya itu seperti ini. Bahkan godhong maoni ini kita pikir ini tidak tiba sendiri, tapi pasti ya dipenek. Dan ketinggiannya mestinya juga rodok lumayan. Dan ini ternyata godhong maoni ini tidak dikasihkan jantan ya Mas Bandot. Iya, betina. Dikasihkan betina tok. Betina tok, bener. Jantane ora ya? Mergane apa ndak uyuhe kuning? Kuning. Angel dibuat. Angel di anu ya, angel diresiki ya. Iya, bener. Kerep nyandal iki mergone mlejit ya. Artinya iki ora nyekel ka ora nggo kaos iki nyandal iki. Audine rada terganggu. Namun keseruannya seperti apa? Nanti kita akan lanjut karena kangen sekali saya di sini kolektor kambing-kambing bagus yang ada di Brunei, salah satunya teman kita Mas Bandot. Biar diselesaikan dulu ataukah mau mandi dulu, apakah atau mau dulu kita tunggu saja. Kita cut sebentar.
Jebul-jebul. Kan. Masih terpesona. Masih terpesona dengan konten kita beberapa waktu yang lalu. Ketiganya Gun. Alah, jan. Sing jo teh duwe dhisik teh men ora frak ya. Biar permono. Hah? Wes rol. Cabang bayi. Cabang bayi, ada kaget. Aku yang punya kandang sudah mandi tentunya. Nah, sudah bersih, ngarit, habis ngarit, habis nyacah ramban, dan saya kesini tadi juga sudah mandi tapi beringat di jalan. Ngono sik. Sugeng siang Kang Bandot, dan hari ini kita mau klarifikasi. Iya. Intinya adalah klarifikasi seperti apa, karena di kandang ini banyak sekali kambing-kambing yang bikin sakit hati. Kambing-kambing yang bikin sakit hati. Tentunya kan menarik. Ceritanya apa sih kok bikin sakit hati? Karena kambing ini berkualitas tentunya di atas rata-rata kambing yang tidak bikin sakit hati. Kita akan mulai ngocai dua ini saja dulu. Kambing-kambing yang memang pada awalnya berapa harganya Kang Bandot? 6,5 juta. 6,5 juta. Dan menghasilkan anakan pertama? Anakan pertama anakan pertama 20 juta. Payu 20 juta. Iya. Anakan yang kedua? Yang satu betina umur 3 bulan 10 juta. Yang jantan masih di rumah. Dipelihara. Dipelihara. Itulah yang bikin sakit hati. Kenapa harga 6,5 juta saja sudah menghasilkan segitu banyaknya, babonnya harus ditukunah rauleh. Loro ati ra kira-kira iki. Sing duwe ya biang ya lho badine gokean. Dan ada satu lagi yang tentunya Kang Bandot juga pernah sakit hati karena kambing anakannya ini juga pernah dijual. Iya, udah pernah dijual. Ini kita melihat, ini anakan pertama. Dan kambing ini pernah dijual dengan harga yang cukup lumayan. 20 juta. 20 juta. Nah, kambing ini pernah dijual dengan harga 20 juta kondisi doro ya. Doro. Dan akhirnya kambing ini saking sakit hatinya dan sampai ke gowong glindur-glindur ora iso turu, gremeng ae karo bojone, ndang iki dituku nek. Bener. Dan ini dibeli lagi dengan harga berapa? 22, baru 3 bulan di tempat Mas Birun. Waktu itu dibeli Mas Birun baru 3 bulan, jenengan beli lagi dengan harga 22 juta. Karena kambing ini yang bikin tidak bisa tidur. Iya, nggak bisa tidur. Iki loh. Dan kambing ini memiliki kualitas memang yang di atas rata-rata standar breeding. Dan apakah hari ini ketika kita datang, loro atine ra kira-kira aku iki umpama kambing ini wong lek badane 2 juta njuk di badane 3 juta oleh ra Mas? Durung Mas. Tenan nggak mau dijual. 25 juta aja penawaran ditolak. Dan ini kondisi baru mau laktasi 1. Baru mau beranak 1 kali, dan ini dari darah. Yo metu wedhus, kupinge arep tak syuting. Bah jan dawane lumere mending nyuting wedhus wae timbang nyuting wonge. Rene. Kita lihat eksotiknya kambing ini. Lihat indahnya telingane kambing ini, lebar, panjang, serta memang benar-benar tidak berbonggol. Dan kondisinya ini bunting berapa bulan Mas Bandot? 4 bulanan. Ini 4 bulanan? 4 bulanan. Kawin dengan pejantannya Pak Birun? Pejantannya Mas Birun. Oke, pasungnya ya penak, tebel, dagunya juga tebel, dan sing indah itu memang nang telingane. Telinga. Namun tentunya teman-teman ketika ini memang belum dijual, karena kita jane ya bersusah payah untuk mencarikan materi. Nggih kanca-kanca kon golek wedhus sing pantes juga sapa sing layak dituku jale. Jajal aku tak tahu. Sing kira pantes kon sapa? Angel. Tetap angel. Dan itu kenapa harga kambing Itawa tetap memang layak dihargai mahal ya Mas Bandot? Iya benar. Angel. Mencari bibit yang paling bagus, cocok nang ati, angel. Sing srek ning pengangan-angan ya memang susah. Susah. Di sebelah pojok sana sebenarnya juga ada materi cempe. Tapi gue mek pingin tok lek misale ora disuting ya piye jane disuting ya ora arepe didol. Belum. Ya angel. Dan sebetulnya di sini memang ada yang arep dilepas jane ono ya. Ono jantane, malah justru maskot paceke jenengan. Maskotnya. Oke. Tentunya teman-teman kalau mengendaki maskot terbaik untuk breeding, maskot yang paling baik di kandang untuk mencetak cempe harus perlu bukti.
Bener, Harus perlu bukti. Jangan percaya mek jare karo katanya. Artinya ketika kita beli kambing, beli jantan khususnya yang untuk mencetak ya Mas Bandot. Iya benar. Wing kok lek posisinya anaknya urung cetha kan ya ragu-ragu. Ragu-ragu. Ini kan udah ada buktinya. Lek regone larang ya. Ya lumayan. Coba kita buktikan dan di kandang ini hasil breedingnya Mas Bandot dengan materi jantan sing mau dijual anaknya jane sing endi? Sing endi anake iki apa kae? Sing kae ya anake iki wis gede ya. Oh, iki wis gede. Jantan jenengan ku umur berapa sih? 21 bulan. 21 bulan. Kalau mencetak telinga langsung luas. Kalau masalah pola warna, jantannya ini pola warnanya bagus, tapi juga kolaborasi dengan induknya juga. Carikan tambang dulu biar keluar aja. Biar mat. Kita tunggu keluarkan. Aku penasaran juga sambil menunggu mengeluarkan itu. Kita akan itu juga ada yang tapi masih kecil. Kita akan melihat barusan belajar cempe beranak. Induknya seperti ini. Kupingnya ya ora kalah karo kae. Sebelah kasih satu. Kupingnya ora kalah karo kae. Kupingnya keluar. Seperti ini. Betul. Dan sak sikut simetris, lentur, klumer. Warnanya blawong-blawong. Cetakane jantane. Iki juga cetakane sing kae Pak Bandot. Bener. Cuman apa? Itu baru belajar beranak, baru sekali beranaknya. Belajar mana? Dadak nganggo sinau ya mana? Iya, gue sinau. Isi nom sih. Isi nom. Simetrisnya. Lebar lenturnya. Ini jantan. Nah. Kan? Jantan. Dan inilah yang membuktikan bahwa kambing untuk mencetak bodon saka telinga arep apik karo ora wis ketok sekolah. Lah ya, bener. Nah. Sing paham bae. Sing paham bae Betul, sing wis dewasa. Karena ini dari lahir pun sudah kelihatan lentur, tidak berbonggol serta calon tebel dan ini halus. Tidak ada ombak keriting-keritingnya, lipatannya juga benar-benar simetris. Nek sing iki diregani piro Mas Bandot? Belum dijual Mas. Sing mingkik kira-kira kaya anak kucing cilik banget iki. Seneng yo kayak anak kucing bae. Seneng temenan. Seneng tenan. Bener. Berarti ki durungan hargane. Kita bisa lihat kondisi babonnya seperti itu, cempenya seperti ini. Dan nanti tentunya kita akan eksklusif melihat jantannya. Detail materi yang mau dijual. Mas di kan wae, cukur. Dikencang. Otak sekele kayak sih anu. Kayak sing biar apa dicekel. Waduh, iki wedhus sakmene gede-gedene gen nyusu. Ya gen nyusu. Apa babone durung kawin maning? Wis kawin tapi sen nyusu. Oh, wis kawin masih gen disusu. Kupinge ler kayak ngono Abah Soleh. Kayak ngono Abah Soleh Gresik. Kayak gurune Gresik. Kupingane. Nah, berarti kemampuane pejantan jenengan bisa mencetak seperti ini. Bener. Kandul-kandul ngene iki. Iya. Aku tak nempel siji Mas Bandot. Aja. Lah kepriye? Gue babon. Hah? Gue babon. Gue ganti indukan. Mewah. Prospek. Ini 2 ekor anaknya. Anaknya. Dan ini betina semua. Wes kita belajar bareng dan intinya kita melihat bareng, coba di detail seperti apa model calon-calon untuk pengganti babon-babonnya. Kambing-kambing breeding dengan telinganya juga lebar-lebar, panjang-panjang, kayak yo lentur-lentur. Jan wis iso luwih apik saka mboke ya. Ninggal mboke. Ninggal bapak nih. Ninggal bapak nih. Wah, iki jan emosi temen lek nyusu yo. Angel. Nyo tak bojake nyo. Les ndang tak lek. Wedhus sakmene wis padane babon wani kawin ngene wis nyusu ae yo. Iki cempe iki berumur berapa bulan, Pak? Sekitar 5 bulan. 5 bulan. 5 bulan. Wes, Duk. Nah, kita akan bercerita dari model telinga dan pasungnya. Ini bluernya tipis. Telinganya harus dicacat piye? Iki kok nek pemirsa sing seneng iki berarti ana regane iki. Ora ana regane. 2 ekornya ini tidak ada harganya. Belum ada harganya. Dan ini telinganya kambing ini imbang loh, simetris, lebar, panjangnya dua-duanya ini memang sak merek. Sak merek. Ming beda pupuke setitik karo sing siji kempleng. Siji kempleng, pasungnya siji
Ekornya juga gede-gede loh. Gede-gede, panjang-panjang. Wah, iki loh. Banyak pesanan, banyak orang yang request terhadap kambing yang model-modelnya seperti ini, Pak Bandot. Iya benar. Tapi pertanyaannya kenapa ketika kita jauh-jauh ngelamar orang didol? Beliau aja sendiri sambat, berarti artinya golek wedhus yang sekelas ini ya susah. Bener susah banget, bener susah. Apalagi bikin apa? Peranakan sendiri. Saya susah. Peranakan sendiri itu PR-nya adalah jantan karo babone kudu cocok. Kudu cocok, bener Mas. Oke. Dan ini alasannya jantannya bapaknya ini mau dijual itu karena jenengan sudah punya lapis. Udah punya lapis. Wah. Sudah punya lapis. Lapisnya adalah anak dari kambing bikin sakit hati. Bikin sakit hati. Kambing yang bikin sakit hati artinya tuku murah. Nanti orang merem turu didol Mas. Orang merem turu mikir wedhus. Mikirnya wedhus. Apakah akan kita lihat kalau kambing yang bisa mencetak ini kok mau dijual? Kambing yang bisa mencetak 2 cempe ini dan kambing yang bisa mencetak tadi telinga lentur. Lantas kita harus dibocori dulu sebelum kita review detailkan kambingnya. Regane piro? 50 juta net. 50 juta net. Dinyang 1 juta wae ora oleh. Ya intinya mau dijual tapi nggak tergesa-gesa, santai. Payu 50 didol ra payu 50 men. Is mampu mencetak anak seperti ini. Satu, mampu mencetak anak seperti ini. Kedua, mau mengawini babon yang sekelas-kelas ini. Bener. Masalahnya angel lho, mampu nek ora gelem ya piye. Maksudnya tetap gelem ngawini babon-babon sekelas ini sehingga mencetak anak seperti ini. Mas Bandot, berapa puluh tahun jenengan bertahan pada konsep ternak kambing ini kalau kita bilang sudah mengarah ke seni? Belum lama sih ya, baru 4 tahun. Baru 4 tahun. Tapi kenapa tidak bosan? Pertanyaannya di situ. Yang jelas selain seneng menguntungkan ya, yang menguntungkan yang jelas menguntungkan yang sangat besar. Oke. Menurut pengalaman jenengan lebih fase yang menguntungkan itu di tahap levelan yang kelas berapaan? Kalau itu semuanya menguntungkan sih ya. Cuma nek kanggo jenengan lebih seneng yang beratnya malah sisan-sisan. Ya. Oke, yang sekalian kira-kira enek kelase. Enak kelase, ada terahnya pertama. Terus kedua memang model kambing. Model kambing. Telinga lebar, lentur, ya gitulah. Oke. Terus harganya apakah harus jenengan beli yang ratusan juta? Enggak. Hah? Itu enggak. Enggak harus yang ratusan juta? Enggak yang ratusan juta, asalkan paham aja sama kambingnya itu. Iya, maksudnya tidak haruslah yang harga ratusan juta, tapi kita cenderung ke lebih cocok karo barangnya. Bener. Paling enggak parameter utama yang dibutuhkan apa itu yang harus harus dicari. Prioritaskan. Belajar terus. Cocok, ayo delok kambingnya jantan. Setelah kita ucek-ucek, setelah kita lihat dari hasil anak-anaknya seperti apa, dan kita tentunya penasaran, jantannya sing rego 50 juta dan mampu mau mencetak kambing-kambing juga berkelas, koyo opo? Inikah kambingnya? Iya, benar. Oke. Kambingnya sudah di depan saya. Untuk tinggi badan 1 meter berapa? 1 meter lebih kayaknya, kalau 1 meter 10 ada kayaknya. 1 meter 10? Oke, sekitar 1 meteran. 1 meteran. Dan kambing ini kelihatan masih mudanya dan memang belum bisa diomongin itu karena rewosnya juga rewos masih asli, belum pernah berganti bulu. Belum pernah. Dan kipir-kipir. Posturnya welok sempledot. Posturnya juga gede. Iki rawatan hariannya sepiye? Kombor? Setiap jam 3 kombor. Terus jam 3 kasih hijauan. Kasih tapi hijauan. Ini saya melihat di kandangnya itu hijauannya bervariasi. Hijauannya full, hijauannya itu bercampur-campur, tidak hanya monoton ya. Enggak cuman mulus. Ada indigo vera, ada kaliandra, ada milada, telokaret. Milada, macam-macam. Lebih dari 5 unsur jenis hijauan. Dan ini dikonsumsikan kambing-kambing maskot-maskot jenengan. Prestasi terakhir yang diraih juara berapa? Ini dapat peringkat keempat, soalnya kan di samping itu ini kan habis potol ya, ini patah yang satu sebelah pincang, terus ini badannya ini kan ada yang luka rontok, meletak. Jadi belum juara ya? Belum masih juara. Harapan. Masih harapan. Dan juara ini harapan. juga poin selisih antara 1, 2, 3, dan 4 itu sebenarnya juga tidak beda selisih jauh poin. Mungkin hanya karena waktu itu meletak di sini. Meletak di situ sama tanduknya
panjang sebelah. Waktu itu kelas apa? B. Kelas B, kelas B awal. Kalau kondisi saat ini sekarang well berapa Mas Bandot? Mungkin 3 pasang mungkin ya. 3 pasang. Mungkin 3 pasang. Aduh, soalnya nggak ini sih, nggak pernah dilihat. Jajal yo dadi dulu. Aku arep delok ndak digadil. Set, aku sendiri kudu pawangi kudu sing duwe. Iki. Oh iya 3 pasang. 3 pasang. Berarti sekitar memang 2 tahunan. 2 tahun. 2 tahun. Mungkin 22, 22 kalau bulan nyampe sekarang mungkin 22 ya. Kemarin kan dihitung baru 21 bulan. Oke, dan telinga jantan ini adalah lebih identik memang simetris. Rodok medar-medar titik karena udah dewasa ya. Udah dewasa. Warna sudah berposisi, kalungnya juga bagus. Postur proporsional. Nek postur angel Mas, luru postur sih gitu Mas. Ekor juga ndak neklok ya? Enggak neklok enggak. Terus kelebihannya adalah bokongnya ini memang lebar. Bokongnya ombo. Bener. Semok corone ya. Iya bener. Semok. Dan kondisi pasungnya bagus, janggutnya juga lumayan tebel. Janggutnya nyaplem lah nyaplem. Dan ini asli orisinal dari bapak cempe-cempe yang di dalam. Asli. Itu nggak bakalan ada apa masalah. Dan asli bener asli. Lehernya juga pendek dan tebal. Artinya kondisi ini layak atau tidak dengan harga 50 juta. Tentunya kalau teman-teman yang sudah paham dan sudah dewasa dalam ilmu kambing peranakan etawa, wis ora pikir dawa. Dan ini sebenarnya aku kon gowo mek masalah iki kandangku kira nek nggone piye Mas Bandot. Iki tenan iki 50 juta ora getun. Bener. Mergo duwe iki. Heeh, mergo punya penggantinya. Kayane gek disawang-sawang, kleru ora iki buka rego 50 juta kok gek digatek-gatekne kayane mak cengangek lho iki. Maksudnya kayane iki kok rada kilap lho. Cuman enggak enak aja sama Mas Sopyan. Teman perjuangan dari kecil. Tapi kok kayane lemes lho iki. Lemes. Kene iki seduk. Iki muni nang klipon iki seduk-seduk lho. Nek buka rego 50 juta dan mampu untuk mencetak kambing di dalam itu lho. Bener. Berani dibuktikan. Berani dibuktikan ya. Berani dibuktikan. Materi babonnya sudah kelihatan. Cempenya sudah kelihatan dan dikawini dengan jantan ini. Iki kalau direspon tenan ono ndang wong cilik transfer 50 juta piye Mas? Yo kadung wis omong ya gimana ya. Ikhlas wae Mas. Wis kadung ngomong ikhlas bae. Ikhlas wae lah. Serah apa ya? Nggih bibiti kanca. Aku bibiti kanca. Dan nanti begitu teman-teman tanya kalau materi babon yang ini itu cocoknya dengan apa jantan yang ini dengan babon-babon seperti apa jenengan juga udah paham ya. Kita juga sudah melihat gambarannya bahwa babon-babonnya seperti apa nanti ada referensi. Dan yang jelas ini telinganya sebenarnya ya dawa lho. Warnane ya apik. Wulune jane ya lumayan apik. Bokongane ya ombo, rewose ya kepir. 50 juta saja. Iki tenan ra Mas Bandot iki. Temenan. Iki ora ono muntir regane lek kadung buka 50. Ora wis, wis ora muntir wis ora. Tapi ndredeg lho jane. Lek wingi umpama buka 50 juta, burung weruh cempene rada tatak-tatak titik. Tapi nek saiki ya cuman nggak enaknya sama Mas Sopyan doang. Ada teman-teman yang menghendaki pesen sama kami ternyata. Jadi kita tidak mau settingan, tidak mau macam-macam bahwa kambing apa anane seperti ini ketika harga dari petani seperti apa bisa dirembuk. Bener. Monggo. Lek perkara kene dupai jujur saja misalnya dupai ya lek jadi rezeki dupai ra apa-apa ya Mas. Ya bener lah orang namanya apa penyalur kan kasihan kalau misalnya hasil tapi kalau nggak hasil kan sama-sama nggak hasil gitu. Ndak ra kuat ganti ban. Bener. Artinya ini real harga dari petani memang dari Mas Bandot juga 50 juta tapi tidak boleh dinego. Ini kita tekankan ini tidak boleh dinego. Enggak boleh dinego. Pokok wonge sing cocok monggo. Ndak cocok biarin ora apa-apa. Nah, artinya tidak memaksakan. Tidak memaksakan. Sapa ngerti nanti malah jenengan tambah babon saya akeh malah. Nah, gitu. Masuk. Tapi ndredeg tenan lho Mas Bandot hari ini panik iki dibuka. Panik lho jane bener. 50 juta iki panik asli. Panik. Saya ya nek duitnya 50 juta akeh Mas. Akeh, tapi nek luru jantane sing pasti isa nggo nyetel babon nggo dewek susah. Bener kuwi. Saya sempat seringkali juga bercerita ke teman-teman bahwa susah. Sebagus apapun induk kita kalau ora setel karo jantane juga susah. Kadang kan jantannya bagus. Kadang kan jantannya bagus tapi disetel sama babonnya kita enggak masuk. Enggak masuk. Jadi kudu pas ya. Wong bakae babon kae yang anak 2 yang udah gede-gede tadi itu cuman harga berapa? 8 juta. Babone mergo 8 juta. 80 juta, Mas. Liane ya mergo 6 juta. 6 juta. Wis setel jane. Berarti cocok untuk gularan ekonomis yang penting telingane babone upayakan panjang. Utamakan panjang. Pasung gawe masalah iki. Pasung gawe iki kan bukan bulu nih.
Balung memang tulangan ini. Berapa menit waktu berjalan? 20 menit sudah berjalan. Dan ini kambing ini sudah kadung buka harga. Jadi ketika teman-teman yang memang kemarin sempat japri-japri, sempat komen-komen juga yang mendaki perjanjian cetak, ini rekomendasi kita sementara yang ini. Ya, bener. Karena beberapa kita melihat juga ketika melihat rada ono sing kurang bikin puas titik lah. Paling enggak ketika kita ini kurang apa misalnya sungune ilang sitok tapi lah anake kuat api. Nah, kan yo milih kuwi. Milih. Daripada kita berbicara kumplite tapi anake ora kuat nyetak api kan. Nah, kan yang kita cari kan hasilnya. Hasilnya bukan casing, hasilnya. Dan ini memang telinganya tidak berbonggol. Tidak berbonggol. Wes gitu aja nanti daripada jenengan kok tambah panik lah tambah semaput. Tambah semaput. Ini mudah-mudahan juga dapat respon positif. Kalau ini laku 50 juta, memang loss. Tidak laku dipelihara lagi. Masih bertahan. Oke, teman-teman, vlog kita kenapa bikin sakit hati adalah intisari dari beberapa kambing yang dulunya beli murah mau dibadani ora oleh. Sing wis didol cukut meneng bikin orang tapi just kidding. Artinya kita hanya berguru sebagai pemanis saja. Dan jangan lupa teman-teman tentunya selalu dukung channel kami Kalising TV dengan cara subscribe, bunyikan loncengnya, di like, di komen, serta di share sebanyak-banyaknya agar video kami bermanfaat untuk teman-teman peternak Indonesia. Selamat siang dan matur nuwun.